Saudara, Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu atau DKPP menjatuhkan sanksi peringatan keras kepada Ketua KPU dan 6 anggotanya karena menerima pencalonan Gibran Rakabuming Raka sebagai calon wakil presiden. Dalam pertimbangannya, DKPP menjabarkan kode etik yang dilanggar KPU. Menurut DKPP, Komisi Pemilihan Umum seharusnya mengubah terlebih dahulu peraturan KPU soal syarat usia Capres-Cawapres usai putusan MK yang membolehkan usia Capres-Cawapres di bawah 40 tahun asal pernah menjadi kepala daerah. Namun KPU malah langsung mengeluarkan pedoman teknis dan imbauan untuk mematuhi putusan MK meskipun PKPU belum diubah. Sehingga Gibran yang masih berusia 36 tahun lolos sebagai cawapres. Hingga kini, Komisi Pemilihan Umum masih belum mau berkomentar soal putusan tersebut. Berdasarkan pertimbangan dan kesimpulan tersebut di atas, memutuskan mengabulkan pengaduan para pengadu untuk sebagian. 2. Menjatuhkan sanksi peringatan keras terakhir kepada Hasyim Asyari selaku teradu 1 dalam perkara nomor 135/PKE/DKPP/Romawi 12/2023. Ketua Komisi Pemilihan Umum Hasyim Asyari enggan mengomentari lebih lanjut soal putusan DKPP yang memberi peringatan keras Ketua dan jajaran komisioner KPU soal pendaftaran Gibran sebagai cawapres pasca putusan Mahkamah Konstitusi. KPU menyebut kewenangan penuh memutuskan ada pada majelis DKPP dan dirinya telah hadir memberikan jawaban dan keterangan saat sidang di Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu. Di DKPP ini saya sebagai teradu, nah karena saya sebagai teradu maka saya mengikuti proses-proses persidangan di DKPP. Ketika ada sidang diberikan kesempatan untuk memberikan jawaban, keterangan, alat bukti, argumentasi sudah kami sampaikan. Dan setelah itu kan kewenangan penuh dari majelis DKPP untuk memutuskan apapun itu. Sehingga dalam posisi itu saya tidak akan mengomentari putusan DKPP. Ketika dipanggil sidang kami juga sudah hadir memberikan jawaban, memberikan keterangan, alat bukti dan argumentasi. Jadi apapun putusannya ya sebagai pihak teradu kami tidak akan komentar terhadap putusan tersebut. Karena semua komentar, catatan, argumentasi sudah kami sampaikan pada saat di dalam persidangan. Cawapres nomor urut 1 Muhaimin Iskandar angkat bicara soal keputusan DKPP yang menjatuhkan sanksi peringatan keras atau teguran keras terakhir kepada ketua dan anggota KPU dalam pendaftaran Gibran sebagai cawapres. Muhaimin menekankan pentingnya etika dan meminta keputusan DKPP ditindaklanjuti. Nah itulah sekali lagi kan menunjukkan bahwa etika itu harus dijunjung tinggi. Dan karena itu menjadi cacat kalau tidak berdasarkan etika. Nah keputusan DKPP ini harus ditindaklanjuti apakah kemudian pemilu ini bisa diteruskan atau tidak. Tim kampanye nasional Prabowo Gibran menanggapi putusan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu yang menyatakan Ketua KPU beserta jajaran melanggar kode etik terkait penerimaan pendaftaran Gibran Rakabuming Raka sebagai cawapres. TKN menegaskan putusan DKPP tak ada kaitan secara hukum dengan status pencalonan paslon Prabowo Gibran. TKN juga menilai putusan itu tidak menyebut pendaftaran Prabowo Gibran menjadi tidak sah. Bahwa putusan DKPP ini tidak ada kaitannya secara hukum dengan legal standing paslon Prabowo Gibran. Karena paslon Prabowo Gibran bukanlah terlapor, bukan juga turut terlapor dalam perkara ini. Dan putusan DKPP ini tidak menyebut pendaftaran Prabowo Gibran menjadi tidak sah. Bahkan ini saya bacakan secara khusus di halaman 188
putusan tersebut, DKPP menilai KPU sudah menjalankan tugas konstitusional. Pertimbangannya adalah yang pertama, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut di atas, KPU inkasu para teradu memiliki kewajiban untuk melaksanakan putusan Mahkamah Konstitusi tersebut sebagai perintah konstitusi. Calon Presiden nomor urut 3, Ganjar Pranowo menyebut putusan DKPP bahwa KPU langgar etik terkait pendaftaran cawapres Gibran sebagai pelajaran bagi demokrasi. Ganjar menegaskan wajar jika pelanggaran etik melahirkan keprihatinan dari berbagai kelompok masyarakat. Ganjar mendesak perbaikan demokrasi untuk mencegah hilangnya kepercayaan publik. Iya, saya juga membaca tadi agak terkejut juga kita melihat DKPP terkena, ada keputusan yang menyampaikan bahwa dia melanggar etika. Saya belum tahu apa kemudian hukuman yang diberikan pada soal etika ini. Maka mudah-mudahan menjadi pembelajaran buat kita semua. Maka dalam closing statement saya tadi malam, ya demokrasi mesti dilaksanakan dengan baik-baik ya. Tidak boleh ada yang mengangkangi demokrasi, prosesnya berjalan dengan baik. Dan lihatlah, kalau MK-nya juga kena problem etika, terus kemudian KPU-nya kena etika, apa yang kemudian bisa kita banggakan pada rakyat dari proses pemilu ini? Maka ini alert untuk demokrasi kita, hati-hati ya, peluit sudah ditiupkan oleh rakyat. Kalau kita tidak bisa memperbaiki hari ini, maka selebihnya kepercayaan itu akan hilang. Apa dampaknya putusan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu sepekan jelang Pilpres dan apakah ada sanksi yang bisa dikenakan terhadap KPU? Kita akan bahas bersama dengan Bivitri Susanti, pengajar Jentera Institute. Selamat petang, Mbak Biviv. Selamat petang. Baik. Mbak Biviv, bagaimana Anda membaca soal dampak dari putusan DKPP ini terhadap KPU? Dampaknya terhadap KPU memang kalau secara hukum ya kita agak terkunci di sini. Tapi kita nanti harus bicara juga ya dampak secara politiknya. Kalau secara hukum memang betul bahwa namanya Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu itu Dewan Etik sebenarnya. Jadi dia memang memutuskan hanya untuk perilaku KPU dan juga Bawaslu dalam hal ini KPU ya. Jadi ketika dia menyatakan ketua KPU sudah melakukan pelanggaran berat makanya kena peringatan keras terakhir katanya ya. Maka ya tinggal dilaksanakan saja tapi itu tidak berdampak hukum secara langsung pada penetapan Prabowo Gibran. Kalau putusan DKPP ini mau ditindaklanjuti ke Bawaslu untuk meminta pembatalan penetapan atau kalau mau diteruskan ke forum-forum lain nanti PT UN misalnya atau nanti ya di ujung di perselisihan hasil pemilihan umum di Mahkamah Konstitusi ya bisa saja. Tapi yang secara langsung memang tidak berpengaruh langsung pada penetapan Prabowo Gibran. Nah, cuma memang kalau dalam soal ini, Mas Ibrahim, menurut saya kita harus melihatnya beyond law gitu. Kita harus melihatnya situasi bahwa ada dampak politis terhadap proses soal legitimasi bagi pemilunya bagaimana? Nah, itu dia. Jadi yang saya lihat adalah dampak politik pada legitimasi pemilu. Pemilu kali ini semakin kehilangan legitimasinya. Perlu saya ingatkan bahwa ini bukan pertama kali ada persoalan etik yang mengganggu. Walaupun lagi-lagi dampak hukumnya tidak secara langsung. Kan dulu juga Majelis Kehormatan MK sudah mempersoalkan etik dari pamannya Gibran ya. Dan ini etik lagi. Dan saya juga harus mengingatkan pemirsa semuanya Mas Ibrahim bahwa pelanggaran teguran keras terakhir ini sebenarnya yang ketiga loh. Ada teguran keras terakhir juga istilah terakhirnya digunakan pada bulan April 2023 untuk kasus wanita emas. Kemudian ada pelanggaran atau teguran keras pada Oktober 2023 untuk keterwakilan perempuan. Dan ini adalah teguran keras terakhir lagi yang ketiga ibaratnya seperti kena SP3 begitu ya kepada ketua KPU. Jadi kelihatan betul di sini profesionalitasnya KPU dan integritas mereka sudah bisa dipertanyakan. Nah itu dia kalau ada paslon yang mempertanyakan bagaimana dengan jalannya pemilu ke depan. Kalau sudah seperti ini bagaimana pandangan Anda Mbak Biviv? Iya, saya ikut mempertanyakan sebenarnya.
tanpa memihak paslon manapun. Menurut saya ini persoalan bagaimana kita mau memaknai pemilu. Bukan sekedar sebagai proses yang harus dilewati begitu saja, harus coblos terus berlalu. Tapi ini adalah soal demokrasi, soal bagaimana legitimasi pemerintahan yang berikutnya. Jadi pertanyaan ini sangat layak ditanyakan, meskipun nanti kita akan berdebat lagi. Biasanya kan pihak Prabowo Gibran akan selalu mendebat nih soal-soal etik karena dianggap tidak penting. Yang akan dipermasalahkan adalah dampak dari segi hukumnya. Memang dari segi hukumnya kita mesti berdebat panjang, prosesnya panjang, tapi dengan fakta bahwa pemilihan umum pencoblosannya juga tinggal kurang lebih seminggu lagi, ada pertimbangan politik juga yang saya duga juga diambil oleh barangkali DKPP, kenapa memutusnya teguran lagi, tidak langsung pemecatan, walaupun kita paham kalau di perusahaan saja SP3 itu biasanya kan maknanya sebenarnya setelah itu harus pemberhentian. Tadi kalau ada pandangan dari tim hukum TKN Prabowo Gibran, kalau ini tak terkait dengan status pencalonan Prabowo Gibran, jadi bagaimana? Emang betul kalau untuk putusan DKPP tidak berkaitan langsung dengan status pencalonan, Mbak Bivip? Betul, dalam konteks itu betul, karena Dewan Kehormatan ya, jadi sama dengan Majelis Kehormatan MK. Dewan Kehormatan itu memang persoalannya etik. Jadi yang diadukan, makanya yang kena sanksi teguran itu ketua KPU-nya, bukan paslonnya. Jadi itulah makanya kita akan berdebatnya di soal hukum. Ini adalah persoalan etik gitu. Tapi kalau mau dibawa ke ranah hukumnya, harus ada tindak lanjutnya lagi. Misalnya ke Bawaslu untuk membatalkan SK tentang penetapan pasangan calon 1, 2, 3 gitu ya. Dalam hal ini ya 02 karena etiknya terkait dengan penetapan Prabowo Gibran. Kemudian bisa lanjut lagi begitu ya. Tapi itulah soal hukumnya. Buat saya legitimasi pemilu lebih dari teks hukum. Nah itu dia, kalau misalkan tadi lebih dari teks hukum, bagaimana untuk memastikan ini pemilu tetap bisa dipercaya ke depan? Karena tiga teguran yang tadi Anda sampaikan yang sudah didapatkan oleh KPU. Ya barangkali ini saatnya untuk DPR untuk juga bersuara dan juga dalam konteks relasinya dengan KPU misalnya dan semua penyelenggara pemilunya untuk mengambil sikap yang lebih tegas. Jadi kita juga punya kepastian sebenarnya bagaimana dengan legitimasi politik dari pemilu ini. Dan ini tentu saja menantang sekali, tapi bagaimanapun semua lembaga formal yang ada, kita di luar nih bisa bersuara seperti ini, tapi lembaga-lembaga formal juga harus kita dorong untuk mengambil sikap. Paling tidak misalnya DPR panggil KPU-nya untuk meminta supaya ada kejelasan dan kemudian memutuskan secara institusional bagaimana pelaksanaan pemilu ini ke depannya. Oke, terima kasih Mbak Bivitri Susanti, dosen STH Indonesia Jentera, telah berbagi pandangan dalam Kompas Petang sore hari ini. Saudara, tanggapi pernyataan Megawati,